A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul layli 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, sebagaimana rencana kita bahwa setiap minggu kelima kita akan jalasa munah ya. Oke, saya terima pertanyaan, semampunya akan saya jawab. Kalau nggak bisa, ya kita nanti susul aja. Oke. Nih. Silakan ya, terbiasa mendengar ya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Iya, silakan. Bagaimana ini kewajiban seorang anak laki-laki terhadap istri dan orang tuanya? Bagaimana? Anak laki-laki terhadap istri dan orang tuanya, karena saya pernah dengar. Iya, Saya pernah dengar apa? Saya pernah dengar di itu ya di medsos, katanya kalau yang anak laki-laki sudah beristri, dia harus memenuhi dulu kewajiban istrinya. Jadi kalau seandainya si suami ini tidak bisa memenuhi kebutuhan istri, orang tua harus membantu untuk memenuhi kebutuhan istri. Apa betul begitu, Ustazah? Terima kasih. Oke. Jadi saya pernah dengar bahwa ketika ada seorang suami, kewajiban suami ini kan menafkahi istri. Lalu kemudian seketika suami tidak bisa menafkahi, maka dia adalah menjadi tanggung jawab orang tua dari istri. Apakah itu benar? Menjadi tanggung jawab dari suami. Apakah itu benar? Jawabannya tidak benar. Karena seketika seorang suami itu udah menikah dan dia sudah baligh, maka dia sudah tidak lagi tanggung jawab dari orang tuanya. Sudah tidak lagi tanggung jawab orang tuanya. Nah, kalau tanyakan itu nggak benar. Hanya saja suami yang tidak mampu menafkahi istri, dia wajib bekerja. Nah, dipaksa dia bekerja sampai dia menafkahi istrinya. Itu beda konteks ketika dia akad di awal. Misalnya nih, ini anak kita, daripada pacaran terus kita nikahkan aja. Tapi karena dia masih kuliah, tugas tanggung jawab anakku, maka aku yang nafkahin istrinya. Supaya mereka tidak berzina misalnya. Itu pun tidak dianjurkan. Karena laki-laki yang belum menikah, ya laki-laki yang belum berpenghasilan, itu dia makruh untuk menikah. Maka dianjurkan dia tidak menikah kecuali ada akad sebelumnya, gitu ya. Akad sebelumnya adalah seketika seorang suami ingin menikahi istrinya dan dua-duanya belum bekerja,
ya udah tanggung jawab anakku yang laki-lakinya, anak kamu yang perempuannya, kita masing-masing, itu bisa, tapi tetap tidak dianjurkan. So laki-laki tidak ada tanggung jawab orang tuanya di sana. Nanti dia tak bekerja, orang tuaku lah yang berdosa. Tidak. Dalam hal ini sudah terputus karena dia sudah balik, apalagi dia sudah menikah. Hal itu pula lah yang menjadi bagi wanita. Bagi wanita juga seperti itu. Dia sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab bapaknya. Kalau wanita ini gadis, dia buka aurat di luar sana, maka bapaknya mendiamkan, bapaknya berdosa. Kalau bapaknya mengingatkan, bapaknya nggak lagi berdosa. Tapi seketika dia menikah, maka seketika suaminya membiarkan, suaminya berdosa, bukan bapaknya lagi. Dan seketika suaminya mewajibkan dia menutup aurat, suaminya berpahala, bukan bapaknya lagi. Seperti itu, karena walinya udah beda. Oke? Nah, tapi kalau yang ditanyakan, mana yang didulukan, suami atau orang tua ustazah? Dalam hal itu, istri atau orang tua ustazah? Dalam itu konteksnya tergantung dengan kebutuhan. Kalau istri sandang pangan papan tercukupi, maka orang tua sakit, dulukan orang tua, itu nggak apa-apa. Tapi seketika misalnya suami orang tuanya banyak sekali keinginannya, sementara sandang pangan papan istri nggak terpenuhi, tentu istri yang duluan. Jadi tergantung konteksnya. Banyak istri-istri yang marah ketika orang tuanya dinafkahi oleh suaminya, padahal sandang pangan papannya udah tercukupi. Harusnya sudah, biarkan. Semoga dengan itu rezeki suaminya makin naik. Dan ada sebagian suami yang beranggapan yang penting orang tuaku, kau kan bisa cari uang sendiri, kata dia. Biarlah aku nafkahi orang tuaku. Itu juga salah. Bahwa walaupun istrinya mapan, dia tetap harus nafkahi istrinya. Persoalan orang tuanya tergantung kebutuhan. Lah, istri dikasih 5 juta, orang tua dikasih 1 juta. Sesuai nggak? Sesuai aja. Misalnya orang tua cuma sendiri, dia masak, makan pun nggak pilih-pilih, gitu kan? Nah, apakah dia anak tidak berbakti? Ketika dia ngasih istrinya uang 6 juta dengan anak 3, orang tua 1 juta dengan sendiri, itu nggak salah. Karena adil bukan berarti sama rata, tapi sama rasa. Ya kan? Sama rasa, kan gitu kan? Ngasih anak SMP uang 50.000, ngasih anak SD 5.000, sama rasa, walaupun tidak sama rata, seperti itu. Oke, silakan. Ya. Kalau anaknya memang susah, Ustazah, terus dia minta ke orang tuanya misalnya lebih kaya, Ustazah. Terus anaknya nih susah, yang untuk mencukupi rumah tangganya dia minta ke orang tuanya gimana? Seketika seorang suami ini susah, tidak bisa mencukupi rumah tangga istrinya, lalu dia minta kepada orang tuanya untuk uang supaya dia bisa menafkahi istrinya. Dalam konteks itu orang tuanya dapat pahala sedekah, sementara dia dapat pahala sedekah ke istrinya. Bukan haram, boleh, tapi nggak wajib orang tuanya. Kan tadi konteksnya dia bilang wajib. Kak Feni bilang wajib, dia nggak wajib. Kalaupun mau dilakukan, status hukumnya sedekah. Jadi status hukumnya tidak sampai kepada wajib. Seperti itu. Paham ya? Nah. Atau paman misalnya, paman ini ingin menafkahi anaknya, memberi uang kepada ponakannya. Ponakannya laki-laki, statusnya sedekah. Nanti paman yang anaknya laki-laki ini menafkahi istri, itu tanggung jawabnya adalah nafkah. Jadi dia beda akad, akadnya berbeda. Oke? Nah, silakan. Ya. Seandainya anaknya laki-laki dan berusaha, tapi orang tua laki-laki terlalu campur rumah tangga anaknya. Contohnya dalam hal apa? Kehidupan dari dia lagi. Oke. Seorang suami istri yang menikah, lalu kemudian mertuanya ikut campur ke urusan rumah tangga anaknya. Itu tidak boleh. Hanya boleh ikut campur ketika suami istri ini melakukan kesalahan dan atau dalam masalah atau minta saran. Ya, hanya boleh ikut campur jika keduanya itu ada pelanggaran syariat. Misalnya mereka berdua ingin ngambil kredit mobil. Janganlah nak, itu kan ibu campur. Tapi kan mengeluarkannya dari dosa, itu boleh. Misalnya istrinya pengen kerja jauh, suaminya nggak ngizinkan. Janganlah nak, suami kamu kan nggak ngizinkan. Nah, itu nggak ada masalah. Iya kan? Itu namanya memberi saran sesuai dengan syariat. Yang nggak boleh itu adalah semua dikucampurkan ya.
Rumah tu ancaknya di siko, jangan di siko lai. Pintu tu di samping ndak meriko doh. Warna cat tu yang elok meriko ndak ikut akal. Bukan yang kayak gitu. Jadi ikut campur dalam pengambilan keputusan jika keputusan itu ditakutkan ada proses pelanggaran syariat. Tapi kalau ikut campur hal-hal yang nggak terlalu urgen, di mana sekolah anak, apa warna cat rumah, di mana mau tinggal, itu nggak boleh. Hanya boleh ikut campur pada keputusan-keputusan yang bersumber dengan syariat. Paham ya maksud saya? Nah misalnya nih ikut campur terkait dengan suaminya nggak kerja, istri disuruh-suruh misalnya untuk menafkahi rumah tangga, itu nggak boleh karena gimana pun istri tidak ada kewajiban. Tapi kalau di mana sekolah anak dia ikut campur, di mana rumahnya dia ikut campur, model rumahnya dia ikut campur, itu nggak boleh. Karena secara prinsip kedua orang yang sudah suami istri, maka tanggung jawab orang tua sudah lepas, melainkan hanya mendoakan dan memberikan saran. Gitu ya. Apalagi ada kasus-kasus sekarang anaknya menikah dengan menantunya, tiba-tiba dia nggak suka dengan menantunya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia suruh anaknya menceraikan menantunya. Itu banyak kasus di zaman sekarang 2024. Tadi dia yang menikahkan, sekarang yang dia suruh menceraikan. Nah, ini mertua sakit seperti ini nih, jangan dipelihara, jangan dibudidayakan. Anak itu kalau itu udah jodohnya, selagi dia tidak melanggar syariat, udah ikhlaskan. Bukankah kita tadi yang menyuruh dia menikah? Lalu ketidaksukaan kita kepada menantu tidak boleh kemudian menyuruh laki-laki ini untuk menceraikan istrinya. Ketika dia suruh, maka seorang laki-laki ini mengucapkan talak kepada istrinya, itu adalah talak dalam tekanan. Talak dalam tekanan tidak jatuh talak. Apakah itu tekanan orang tua? Apakah tekanan selingkuhan? Ceraikan aja istrimu bang, kan ada begitu? Itu tidak jatuh talak. Atau ceraikan aku sekarang di depan orang ramai, dalam tekanan, itu tidak jatuh talak. Tekanan orang tua dan mertua juga tidak jatuh talak. Nah jadi itu nggak boleh dilakukan ya. Nah, kecuali hanya memberikan saran jika istrinya maksiat. Istri kamu tuh berzina terus. Istri kamu tuh misalnya mencuri terus. Istri kau itu kerjanya rentenir. Daripada engkau bertahan, lebih baik engkau hentikan kalau kau tak bisa mengingatkan. Selama kau diam mengalir dosanya buat engkau. Cobalah engkau kalau mau sabar boleh, kalau enggak pisah. Itu bagian dari bukan intervensi. Itu bagian dari pandangan misalnya. Iya kan? Nah, paham ya maksud saya ya? Nah di situ bedanya. Jadi orang tua boleh ikut campur jika ada kesalahan dan pelanggaran syariat dalam rumah tangga itu. Tidak boleh ikut campur dalam hal teknis. Kalau pesta tuh pakai baju warna oranye lah, jangan warna hitam lah, hitam tuh melayat tuh. Ngomong terus sehingga kurang nyaman pada akhirnya orang menantu dan anaknya itu nggak boleh. Ingat ya, sakinah itu dibangun bareng-bareng. Tidak hanya rumah tangga, tapi juga seluruhnya, mertua, orang tua, semuanya. Oke? Jadi batas ikut campur itu ada. Batas ikut campur adalah ketika dia berurusan dengan syariat. Itu batasnya. Oke, silakan ya. Ini Ustazah. Iya. Ada laki-laki kan mau melamar anak kita misalnya kan, tapi mamanya sakit-sakitan gitu. Tapi apa katanya sama anak awak gitu kan, aku niat untuk menikah dia tuh selain dari untuk menjaga mamanya, kan mamanya kan dia punya anak kan cuma satu laki-laki, mama itu sering sakit gitu loh. Ada kisah itu aja. Jadi seorang mama sakit. Jadi suami, contoh lah aku lah contohnya, anak dia tuh melamar anak aku, mamanya kan sakit terus, tapi anak aku tuh ikhlas merawat mamanya itu. Saking ikhlasnya dia untuk mengunjungi aku ke sini kan payah karena ditinggalkan mama sakit. Jadi apakah itu pahalanya tuh kan banyak, berarti pahalanya tuh seorang anak saya ini udah merawat mertua, suami lagi, anaknya lagi, pagi-pagi kan udah siap semua sarapan itu. Jadi kalau dia minta nasihat sama saya, itu saya bilang aja, sama nak kayak kamu merawat aku. Karena kita berjauhan, kamu merawat bapakmu, mertuamu, dan mertua laki-laki maupun perempuan, sama pahala kamu merawat saya. Jadi karena dia jarang ke tempat aku, otomatis kan aku ikhlas. Aku ikhlas karena dia tugasnya merawat anak juga, mertua juga. Tapi mertuanya tuh nggak pelit sama anak kita tuh Bu do. Apa Ustazah do, apa keinginan anak aku diturutinya gitu loh Ustazah. Tapi dia nggak pernah cerita sama aku. Mak aku ajab sekali merawat ini, nggak pernah sejarahnya.
Dia senang aja. Ini pahalanya tuh maksud aku, keberkahannya itu maksud aku. Ustaz. Keberkahan untuk Anak aku itu dalam merawat mertua dengan ikhlas, tulus, dengan mama. Jadi jarang dikunjunginya karena dia telepon cuman mak, mertua aku lagi sakit, aku nggak bisa mengunjungi mama. Oke. Itu Baik. Suami istri menikah. Lalu kemudian orang tua dari suami sakit-sakitan. Lalu kemudian istrinya dengan ikhlas melawat mertuanya. Itu pahalanya besar. Dan tidak ada pertentangan dari orang tua dari istri. Tak dikunjungi nggak apa-apa nak. Kamu fokus sajalah di sana dulu. Istrinya juga tidak mengeluh. Maka itu pahalanya besar. Karena sejatinya mertua itu adalah orang tua kita. Sejatinya itu, tadi kan mertua itu orang lain dong. Tapi karena proses ijab kabul, maka menantu itu menjadi anak kita secara pribadi dan mertua itu menjadi orang tua kita secara pribadi. Maka insya Allah itu pahala anaknya besar. Nah, muncul pertanyaan baru, bagaimana pahala dari orang tuanya yang udah ikhlas nggak dikunjungin, yang penting anaknya sehat-sehat saja dan kemudian dia doakan, nggak pernah ikut campur, itu dia masuk ke dalam bab tolong menolong dalam ketakwaan. Pahalanya saya, Ustaz. Dapat pahala tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi sebagai bude, ini contohnya pura-puranya bude, maka bude mendapatkan pahala ikhlas, pahala menolong mereka, mengikhlaskan. Yang harusnya anak punya kewajiban melihat orang tuanya, ikhlas. Yang penting kau baik, kau rawat ajalah dia, maka itu menjadi bagian dari bagian tolong menolong. Maka insya Allah anak dapat pahala besar, orang tua yang mengikhlaskan dapat pahala tolong menolong. Coba kita balik bayangkan ketika seorang anak berusaha untuk merawat mertuanya tapi orang tuanya komplain. Nah, itu bayangkan pusingnya anaknya. Itulah sebenarnya kalau dia adalah budaya tolong menolong, sebetulnya semuanya enak. Ya, jadi orang tuanya pahala besar, anaknya pahala besar, mertuanya juga baik-baik aja, ya dengan anak kita dia juga nggak kasar-kasar, maka insya Allah itulah yang dinamakan dengan keluarga yang sakinah, masya Allah, ya kan? Nah, ini jangankan mertua sakit, ngasih duit suami ke mertua sama kamu. Oke, gitu ya. Oke, enggak kayak gitu. Nah, ini baik-baik semuanya. Oke. Ya, silakan. Bahkan kadang-kadang merawat orang tua kandung kita inilah ya, yaitu masya Allah ya. Hanya iman yang bisa mengantarkan sampai ke titik itu. Oke, silakan. Iya. Mana yang harus kita dulukan mengurus mertua sakit atau ibu kita sakit? Ada kejadian? Oke, mana Sama-sama sakit. Mana yang didulukan? Mengurus orang tua sakit atau mengurus orang mertua yang sakit? Coba dilihat status hukumnya sama-sama wajib. Coba dilihat konteks di mana kondisi yang ada. Ibu sakit sebatang kara, ibu dulu. Mertua sakit masih ada adik-adik, tunda dulu, kan bisa. Ya, jadi dia nggak apple to apple. Nah, mertua sakit sebatang kara, mertua dulu. Karena ibu masih ada anak yang lain misalnya. Jadi dia nggak apple to apple itu. Kalau sebatang kara dua-duanya, ajak ke rumah kita dua-duanya. Atau satu gabung dia sakit. Tapi kalau ibu tanya yang mana lebih utama, kan tergantung konteksnya. Ya, dua-duanya utama karena mereka orang tua kita. Nah, cuman tergantung nih. Mertua boleh didulukan karena kalau nggak ada orang lain selain kita. Ini suami kerja di mana gitu ya. Suami anak satu-satunya dulukan karena orang tua kita masih ada saudara yang lain. Atau sebaliknya orang tua kita dulukan karena mertua kita masih banyak saudara yang lain. Atau kehidupannya mapan sehingga dia bisa ada yang merawatnya. Sementara orang tua kita cuma sebatang kara. Jadi untuk melihat itu nggak bisa apple to apple, lihat kasusnya. Sama seperti dahulukan mana istri atau orang tua, lihat kasusnya. Istri minta iPhone, orang tua minta makan, orang tua lah. Jangan istrinya bilang, abang nih diutamakannya pula orang tua. Padahal aku lagi butuh iPhone. Kan nggak bisa, lihat kasusnya. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, gitu. Oke, ada yang lain?
Dia kalau udah terbuka satu bab mertua tadi pertanyaannya. Terbuka utang semua pertanyaannya. Oke. Terbuka satu bab talak semua pertanyaannya. Oke. Silakan Bu Ibu. Oh gitu ya. Enggak apa-apa sih. Iya. Mertua lagi. Cek. Lain bab. Dia mertua menantu. Ini saja. Sebetulnya masalah ini kita kan tahu semua. Kalau kita setelah mati dibawa ke kuburan, kemudian dikubur, kemudian 7 langkah kita yang meninggalkan ini, datang malaikat untuk bertanya kan gitu kan. Ada kawan saya dia tidak percaya, ada tidak percaya, bab itu yang diazab itu katanya arwah kau, apa badan kau ya diazab. Nah, saya yang menerangkan itu kawan. Nah, setahu dia itu dado tuh, arwah kau langsung dibawa ke lahul mahfuz katanya. Gitu katanya. Jadi apa yang menyatakan kata kau kalau ada azab kubur tuh? Itu. Jadi saya jawab saudara. Ya, saya jawab ya. Iya. Nah, jadi pertanyaannya ini menarik deh. Ustazah, kan dulu kecil-kecil kita bilang kayak gini ya. Selangkah kita 7 langkah keluar orang dari kuburan, maka langsung akan ada pertanyaan dari malaikat, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Mal malaikatak, malaikatmu? Ma amaluka, amalmu, kan kayak gitu kan. Nah, ada teman saya bilang saja, kata Bu Eti kayak gitu, ndak akan ada tuh do, ndak ada siksa kubur itu do. Cobalah engkau jawab Bu Eti, apakah yang disiksa itu jasadnya atau ruhnya, atau ruh dan jasadnya, katanya kayak gitu ya. Inilah video saya yang pernah dipotong oleh orang-orang zaman kemarin. Jadi, iya kan? Nah, iya kan. Cuma bedanya saya diam aja. Jadi begini Bu, siksa kubur itu ada. Oke? Siksa kubur itu ada, dalilnya jelas. Bahkan ada doa terlepas dari siksa kubur. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Cuman, nah ini Weti. Cuman, apakah yang disiksa itu adalah ruhnya? Persis kayak pertanyaan teman Bu Eti. Apakah yang disiksa itu adalah ruhnya? Atau jasadnya? Atau ruh dan jasadnya? Tidak ada dalil yang menjelaskan. Jadi yang saya maksud bukan tidak ada dalil yang menjelaskan siksa kubur, tapi tidak ada dalil yang menjelaskan apakah yang disiksa itu jasadnya, ruhnya, atau ruh dan jasadnya, atau salah satunya. Cuma dipangkaslah video sama si kawan ini kan, Ustazah tidak percaya siksa kubur. Tapi itulah seninya online kan, artis online ya kan. Jadi kayak gitu. Jadi jawabannya nanti ke teman ibu, siksa kubur tuh ada. Kalau enggak, ngapa kita doa siksa kubur? Allahumma awin alina, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tapi apakah yang disiksa itu adalah ruhnya, jasadnya, atau ruh dan jasadnya? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Kalau yang disisa jasadnya, barangnya udah mati. Kalau yang disisa ruhnya, enggak terasa dia. Kalau yang disisa dua-duanya, hidup lagi dia. Gitu maksudnya. Tapi siksa kubur itu pasti. Kayak mana kita percaya? Bukan dengan dalil akli, bukan dengan akliyah, ya, tetapi dalil nakli. Secara nakli tekstual, agama Islam ini masuk akal atau tidak? Tetap kalau seandainya ada dalilnya, kita sami'na wa ata'na. Banyak yang nggak masuk akal. Kenapa bersisir menggunakan sisir patah itu makruh? Kenapa kuda halal? Ya, sebagian bilang halal, sebagian bilang haram. Kenapa kencing bayi perempuan itu adalah najis, kencing bayi laki-laki tak najis, sama-sama bayi? Nah, banyak yang tak masuk akal. Jadi, kita adalah bagian dari siksa, kita adalah bagian dari percaya kepada dalil nakli. Kalau dia udah dalil nakli itu yang ada teks dalil sahihnya, maka kita sami'na wa ata'na saja. Ya, jawabnya gitu aja. Kamu nggak percaya, kenapa ada doa ringan siksa kubur? Iya kan? Nah, banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang azab kubur. Iya kan? Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang
kita diringankan dari fitnah mahya wal mamat wa min azabil qabri. Cuman memang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang apa yang disiksa. Seperti itu Bu Eti. Oke? Nah, itu dia. Iya, sama-sama. Jadi ada tengok video yang dipangkas ya? Iya. Ah, itulah. Ya, silakan. Hmm. Habis itu dia udah nunggak 6 bulan. Dan nunggak 6 bulan habis itu Ada orang nyewa rumah kita, suara dibesarin. ada yang nyewa rumah kita. Ada yang nyewa rumah kita. Terus sudah nunggak 6 bulan Zah. Terus untuk kedepannya juga agak susah. Jadi saya bilang kalau gini pindah aja lah, biarlah nggak usah bayar yang lewat daripada kedepannya. Ibaratnya ibaratnya dalam hati pasti agak gimana gitu kan, kita berharap gitu ya. Tapi dia nggak mau pindah Zah. Kalau nggak mau pindah ya udah, yang kemarin itu kalau ada uang angsur untuk kedepannya lancarkanlah bayarnya, biarlah per bulan. Saya bilang gitu Zah. Tapi kedepannya gitu juga lagi, yang lama udah nggak dibayar, kedepannya juga kadang udah dipakai mau ke 2 bulan belum juga dibayar. Terus akhirnya saya ngambil keputusan, saya nganggap ini ketegasan, apakah ini saya zalim atau gimana ya. Sekarang gini aja lah Pak, cari aja rumah yang lain, yang lama nggak usah dibayar. Udahlah, daripada saya dapat dosa gitu ya, agak ngomel gitu. Apakah saya berdosa ngomong begitu Zah kepada orang? Apa saya nyakitin orang dengan cara begitu? Tapi dia tetap nggak mau pindah gitu loh. Iya. Apakah perbuatan saya itu nyakitin orang atau gimana gitu? Oke. Jika orang menyewa rumah kita, itu bab fikih muamalah. Bab sewa menyewa. Sewa menyewa itu bagian dari ma'isyah. Ma'isyah itu adalah bagian dari profesi. Profesi adalah pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita untuk kemudian kita mesti mendapatkan making profit, ya. Kita harus mendapatkan untung dari situ. Lalu kemudian udah 6 bulan dia ndak bayar, minta maaf, kita bilang, Bu, keluar aja dari rumah nih, carilah tempat pindah yang udah 6 bulan nggak usah dibayar, nggak usahlah, saya ikhlaskan. Kecuali ibu nanti ada rezeki yang lain, ibu boleh bayar ke saya. Terus gimana itu Ustazah? Itu udah bagus, tidak menyakiti. Nah, tapi dia nggak mau pindah. Tanya sama dia, kira-kira masih tetap mau bayar nggak? Buat akad baru. Akad baru, kapan kira-kira ibu bayar baru ibu pindah. Artinya, kapan ibu bayar untuk tetap bertahan. Kasih aja pilihan. Kalau ibu mau bertahan, bayar semuanya. Kalau ibu nggak mau bertahan, boleh saya lunaskan. Udah saya gituin Zah. Nah, dia nggak mau pergi. Nggak. Dia harus pergi, karena itu bukan haknya dia. Dia harus pergi. Dia pilih yang mana? Nah, dia pilih, katanya dia mau tetap di situ. Yalah kedepannya saya usahakan itu juga. Nggak, boleh saya usahakan, bagus. Harus ada batas waktunya. Namanya itu utang piutang. Utang piutang nggak ada berlaku sampai ke alam barzah. Terus Jadi saya utang nggak piutang mau, saya harus. nggak mau tahu, pokoknya udah yang lewat kemarin udah, yang udah jalan yang sekarang ini, tolong bawa uangnya sekarang juga, antar kalau nggak bapak pindah. Habis itu saya nyesel nggak? Enggak. Yang penting kan kita nggak ucapin kata-kata yang menyakiti. Yang penting kalau dia nggak mau bayar, gimana hukum Islam? Soal cara kan pilihan ibu, kayak mana cara ngomongnya ke dia. Hukum Islam dia harus keluar, karena itu bukan haknya dia. Itu bagian dari haknya orang lain. Itu nggak boleh. Dia harus keluar secara hukum Islam. Ya, seperti itu. Jadi kan kalau pertanyaannya apakah saya salah, jawabannya tidak. Oke. Makasih ya Zah. Sama-sama. Silakan. Ya.
Kalau Kalau ada yang yang mau menikah dan itu pasti menentukan hari baiknya kan gitu ya Zah. Itu kalau hari baik maksudnya tanggal tanggal yang cocok. ya itu gimana Zah? Maksudnya ada yang mengikut ke tradisi. Oh. Nah, gitu. Ya, hitung-hitungan. Itu gimana Zah? Oh, Ustazah, kalau ada orang yang mau menikah, itu pasti ingin menentukan hari baik. Ya, kapan hari paling baik untuk kemudian menikah. Kalau hari baik itu sekedar memilih tanggal 2 bulan 12 2022, kayaknya akan jadi waktu anniversary terhot dan termantap misalnya. Atau tanggal 2 bulan 2 pokoknya kalau sekedar ingin mencari tanggal baik nggak apa-apa. Tapi kalau kita menikah tanggal segini bulan ini aja karena ini dapat mendatangkan keuntungan, karena ini dapat mendatangkan keberkahan, karena tanggal ini dapat angka-angka mistik kayak gitu ya, maka itu bagian dari kesyirikan, nggak boleh. Bagian dari kesyirikan itu nggak boleh ya. Di angka segini, di tanggal ini, di bulan ini, itu dia akan mendatangkan kemujuran ya, rezekinya nanti berlimpah, itu nggak boleh. Sama dengan percaya kepada angka-angka. Ya kan, kayak kadang-kadang kalau hotelnya itu punya orang Cina, tidak ada itu lantai 3, lantai 4, ya kan, itu ada angka-angka feng shui. Nah, jadi dalam agama Islam tidak ada. Jadi sekedar memilih angka baik tanpa kepercayaan tidak apa-apa. Angka yang keren, mau dijadikan ikonik boleh, tapi kalau angka itu dijadikan sebagai alat kepercayaan maka dia menjadi haram, itu syirik. Innallaha yaghfiruz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan ampunkan semua dosa kita kecuali syirik. Seperti itu. Oke? Sudah Kak? Mau nikah lagi? Satu aja belum beres. Satu aja belum. Proses menghabiskan ya. Oke. Karena begini lah, Ya. sedikit pengennya itu kita nggak usah sebut siapanya gitu ya. Pengennya itu kan di tahun depan. Tapi mengingat Apa Bude? Jawaban melihat hari lahir bukan dia ada Oh, dilarang nikah di hari lahir. bukan rencananya kan di tahun depan. tapi ternyata di tahun ini Karena melihat itu tahun depan tidak oh tidak bisa. Nggak ada problem sebenarnya. jadi dikasih serba salah juga sih. Yang haram nikah itu saat umroh. Nah, itu umroh lagi ihram nikah, gitu kan? Itu nggak bisa. Lagi umrohnya nggak bisa. Nikahnya di situ bisa. Dari ihram sampai selesai umroh mana bisa nikah. Lagi tawaf nikah dulu yuk. Nah, bisa. Selesaikan dulu umroh baru bisa nikah. Kan larangan umroh diantaranya menikah, berduaan. Nikah lagi ya. Ini ya umroh. Jadi saat umrohnya mana bisa? Kan setelah kita ngambil mikot, kan kita tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Proses itu nggak bisa kita nikah. Selesai dulu baru boleh nikah. Tapi tidak ada lah orang nikah saat umroh. Selesai gunting rambut dulu baru nikah. Dulu nikah kita dulu. Iya. Dulu nikah kita dulu ya. Lalu 3 keliling dulu nikah kita dulu sini. Nyambung lagi. Iya. Jadi nggak ada Kak. Ya, jadi tidak ada larangan nikah, termasuk larangan berhubungan badan. Ya, ada angka-angka di mana malam ini nggak boleh berhubungan badan. Malam ini kalau berhubungan badan suami istri dilaknat, itu nggak ada.
Yang ada tuh haram puasa, haram sholat, ada jadwal haram puasa, jadwal haram sholat, itu ada. Haram puasa kapan? Hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari Tasyrik, hari Syak, ya hari satu hari menjelang Ramadan, puasa sepanjang tahun, nah itu haram. Ya, tapi kalau haram nikah enggak apa-apa. Oke, tapi dia mau nikah tahun ini pun mantap juga kan, lebih cepat. Oke. Ada lagi? Saya mau tanya, karma itu ada sih. Soalnya gini, ada orang tua, anaknya, ya mungkin anaknya ada berbuat salah gitu ya. Terus kalau menurut saya, penilaian saya, anak memang ada salah, dan orang tua juga ada salah gitu. Kalau menurut penilaian saya, gitu kan. Tapi si anak ini lagi hamil, terus orang tuanya itu salahnya tuh, lihat aja, ntar karma sama dia, gitu. Tapi dia bilang gini, saya nggak nyumpah, saya bilang nggak boleh kayak gitu nyumpahin anaknya lagi hamil gitu kan, saya bilang. Oh saya nggak nyumpahin, tapi lihat aja karma itu pasti ada. Nanti datang ke dia itu karma, lihat aja, gitu-gitu dia ngomong. Jadi saya pun akhirnya ngingetin susah gitu loh. Saya nggak nyumpahin ya katanya gitu kan, cuma dia selalu bilang karma itu ada, lihat aja ntar nanti ya, gitu-gitu gitu. Anak kandung dia. Anak kandungnya. Anak dengan orang tua berkelahi. Lalu kemudian orang tuanya bilang, anakku tuh lagi hamil, gitu kan ya. Coba aja lihat, dia akan rasakan nanti apa efek akibatnya. Karma itu ada, ya. Nah, ada nggak karma dalam agama Islam? Saya nggak terlalu tahu apa arti karma secara terminologi. Yang jelas dalam Al-Quran dijelaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, kembali pula kepada dirinya. Apakah itu karma? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau nyata nih anak durhaka sama orang tuanya, dia berdosa, akan kembali kepada dirinya. Apakah pengembaliannya itu dia akan diuji oleh Allah saat dia hamil? Atau diuji dengan keberadaan suami yang tidak dia sukai? Atau diuji dengan kurangnya rezeki? Itu urusan Allah. Dan orang tua juga nggak boleh mendoakan anak keburukan untuk anaknya mendapat karma. Bilang sama orang tuanya, nyesal cuma datang di akhir. Terjadi apa-apa sama anak, kamu akan menyesal. Jadi kalau memang tuh anak durhaka, dia akan mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Itu memang betul. Kan mayyazra yahsud. Siapa yang nanam, dia yang akan menuai. Iya kan? Nah orang tuanya juga sedang menanam keburukan, maka dia nanti akan menuai sebuah keburukan. Nah orang tuanya yang mendoakan anak tidak baik akan mendapatkan keburukan, dan itu urusan Allah. Andaikan anaknya durhaka kepada orang tuanya, anaknya tetap akan mendapatkan keburukan, dan itu juga Allah yang atur. Ya, jadi apakah ada karma? Sebenarnya tidak usah terlalu takut. Yang penting kalau kita salah, kita perbaiki, kita bertaubat. Udah gitu aja. Nah, karma itu bisa hilang. Jadi kita nih sebelum dibalas oleh Allah, makanya kita bertaubat. Nauzubillah kita berzina, nauzubillah kita buka aurat. Sebelum dibalas oleh Allah, maka kita bertaubat supaya nggak jalan itu keburukan yang Allah berikan kepada kita atas perbuatan kita. Kalau karma itu karena kebencian, tapi kalau balasan Allah itu karena Allah sayang. Lain kali kau jangan kayak gini ya, ku kasih kau dulu ujian ya, cus, supaya kau nggak ngulangin lagi. Balasan keburukan atas perbuatan kita versi agama Islam itu untuk kebaikan. Allah sayang sama kita, biar kita nggak ulang lagi, maka kita lakukan, dikasih oleh Allah itu biar nggak terulang lagi. Gitu prinsipnya, ibu-ibu ya. Oke? Jadi sebenarnya karma ada atau enggak, kita juga nggak terlalu tahu secara bahasa apa itu karma. Tapi dalam agama Islam, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada kita. Bukan hanya saat hamil Allah balas, terserah Allah saat membalas kapanpun. Bilang sama anaknya, bertaubatlah secepatnya. Bilang sama ibunya, bertaubatlah secepatnya. Biar dua-duanya Allah tidak balas. Karena saya juga ingatkan anaknya, dia juga ada nggak salah, tapi dia nggak salah kali lah gitu. Karena masalahnya ini saudara, orang tuanya nih, ibunya ini nitipin duit sama anaknya ini.
Terus ibunya ini banyak maunya gitu, beli ini beli itu, beli makanan ini segala macam. Terus anaknya ini ya gajinya seberapa lah ya, jadi dia nggak sanggup temuin duit itu, jadi pakainya duit mamanya nih gitu. Jadi ternyata nggak lama anak, tapi yang saya bilang salah di anaknya nggak ngomong kalau ini pakai duit mama ya gitu loh. Jadi di situ kalau menurut saya salah anaknya gitu kan, yang salah ibunya banyak keinginan gitu, dan dia nggak tahu anaknya ini gaji berapa. Jadi dia akhirnya marah, dia bilang dia aja karma ada rumah gini. Jadi dia bilang saya nasihatin anaknya pun ya keras pula, merasa nggak salah juga, orang duit untuk dia juga kok katanya gitu. Iya, berarti dua-duanya salah. Jadi dua-duanya harus segera bertaubat sebelum Allah balas. Balasan Allah bisa dihentikan dengan bertaubat. Balasan Allah bisa dihentikan dengan bertaubat. Apapun yang kita lakukan, hentikan balasan Allah dengan taubat. Insya Allah bisa. Jadi bukan karena orang tuanya melawan sama ibunya atau berbuat salah. Kalau memang dia salah, Allah akan balas. Tapi balasan Allah bukan karena Allah murka. Karena Allah sayang supaya itu dia tidak lakukan lagi. Oke? Clear ya? Silakan Bu. Kalian masalah jual beli saja. Menjualkan gitu saja. Setelah terjual tanah tersebut, perantara ini nggak terima saja. Dalam Islam sebenarnya apa ada ukurannya berapa seorang perantara diberikan saja. Karena dalam secara umumnya itu 2,5%. Tapi 2,5%? Enggak, itu zakat. dari harga Di masyarakat. Oh, bukan Islam kan? Nah, ya saja secara umumnya aja di masyarakat. Nah, kita udah lakukan berikan dia sekitar 2,5%. Padahal nggak ada kesepakatan awalnya karena dia saudara ya saja. Ya berapa kita kasih lah misalnya gitu saja. Tapi setelah terjual tanah uangnya nampak banyak, saja dia minta 2 kali lipat dari itu. Nah, sementara itu yang menjual tanah itu keberatan saja. Jadi itu pertanyaan kepada saya, apakah saya berutang kepada perantara dan berapa sebenarnya perantara tua harus dikasih menurut Islam? Oke, ada orang jual tanah. Kak Leni jual tanah ke Bude. Perantaranya adalah saya. Kak Leni, iya. Saya jualin tanah kakak ya sebagai perantara. Maka berapakah perantara itu saya bakal dapat? Saya ini namanya ujroh. Saya ini upah. Upah karena saya telah membantu memperantarai sehingga tanah Kak Leni keluar kepada si Bude. Tidak ada syariat menentukan berapa ujroh yang harus dikeluarkan. Tergantung kepada akad. Jika tidak ada akad di awal, maka Kak Leni hanya memberikan saya sukarela. Tapi ketika ada akad di awal, itu namanya beda. Itu namanya akad kerjasama. Kak Leni, berapa Kak? Ada beberapa pilihan. Kakak jual tanah berapa? 100 juta. Nanti kalau aku jual, aku dapat komisi berapa? Itu namanya akad kerjasama. Oke lah, aku kasih kamu 20 juta. Nah, maka Kak Leni harus keluarkan itu. Atau misalnya, Kak Leni, aku jualkan tanah kakak, pokoknya ke kakak 100 juta ya. Aku mau jual berapa, terserah aja. Itu boleh, sisanya bagian dari upah atau komisi. Nah, tetapi kalau dia nggak bilang di awal karena dia adalah saudara, maka itu babnya tidak bab upah sebenarnya. Itu bab tolong menolong namanya. Paham nggak? Itu bukan bab kerjasama, itu beda. Jadi bilang sama saudaranya, kita ini sedang tidak kerjasama, kamu sedang menolong saya. Tapi saran saya Bu, karena uangnya ada, kasih aja lah. Karena tanpa perantara dia, kita juga belum tentu lagi terjual tanahnya. Tapi lain kali ibu-ibu kalau jualkan tanah orang, diperjelas. Akadnya kerjasama. Iya kan? Kerjasama, gimana nih kerjasamanya? Daripada nanti dia kasih sukarela, kita tidak terima. Hati kita rusak, kecuali kita orangnya ikhlas-ikhlas aja. Iya kan? Kalau yang kasus ibu, itu kayaknya bukan akad kerjasama. Itu akad tolong-menolong. Jadi harusnya berapapun yang ibu kasih, dia ikhlas. Cuman dia ini menganggap kerjasama, tapi dengan tidak cara yang tepat.
Ya kan? Niatnya benar, caranya lain. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya apakah ibu terhutang dengan orang tadi? Jawabannya secara syariat tidak. Tapi jangan sampai karena itu silaturahmi jadi putus karena dia saudara. Memang putus ya. Saudara kandung pula tuh. Sepupu saja. Iya putus jadinya. Itulah pentingnya akad dalam agama Islam. Itulah penting. Akad dalam agama Islam. Padahal Ustazah dia ngurus tuh kendaraan dikasih, uang jalannya dikasih, uang minyak dikasih, uang makannya dikasih. Iya kan dia nggak minta. Iya nggak minta. Iya makanya akadnya kurang jelas. Jadi Babnya bab sedekah itu. Bukan bab kerjasama. Padahal kita bilang, kamu kalau pas ngurus kan makan dikasih, uang jalan dikasih, semua dikasih. Tapi kan nggak jelas, ini akadnya tolong menolong atau kerjasama. nggak ada Ustazah. Nah itu. Dia juga nggak ada bilang gitu, cuman tapi jangan lupa ya saya dikasih. Ya. Nah sebut aja, kamu mau berapa. Tapi udah terlanjur. Ke depannya kayak gitu. Tapi kalau udah janji Ustazah, misal contoh Kan nggak ada angka. banyak kayak gini Ustazah. Iya. Saudara tuh udah ngasih dia, saudara tuh udah ngasih dia, bahkan dikasihnya 2,5% loh, Ustazah, 2,5%. Nah, itu sudah tuh dia masih ngotot minta lagi lebih dari itu. Ya berarti angka yang dia ekspektasikan nggak sesuai. Berarti dia itu sebenarnya pengen kerjasama, tapi nggak dia sebut. Apa udah? Nah gini, ada orang mau jual tanah Ustazah, dia bilangnya 75. Kalau laku 75 Bude, nanti aku kasih Bude 3 juta. Ya kami keliling-keliling cari orang, laku lah 75. Setelah itu Ustazah, ginilah Pak De kasihan aku, ada jatahnya. Nampak depan kami dia bayar 75 Ustazah. Begini-gininya kami nanti ya udah pikiran enggak apa-apa. Itu kan Ustazah. Sampai detik ini nggak pernah dikasihnya uang 3 juta. Operasi lah dia 3 kali Ustazah. Apakah itu termasuk dia mengkhianati Pak D-nya gitu loh? Karena teman akrab nih, kami nggak ada janji. Cuman gini nyok, Pak D kalau laku nanti rumah saya ini, rumah itu payah lakunya. Kebetulan dengan perantara Pak D-nya laku lah 75 juta. Nanti aku kasih Pak D 3 juta. Sampai detik ini nggak ada dikasihnya dong. 1 tahun setelah perjanjian dikasih Pak D nggak dikasih. Operasi dia 3 kali Ustazah. Apakah uang yang nggak dikasihnya ke Pak D itu atau yang lain kita nggak tahu ya. Efek dari omongannya terhadap Pak D seperti itu. Contoh banyak kejadian Ustazah. Nah, Ustazah, ya ada nih 75 juta perjanjian Pak D. Cari nih orang jual beli 75 juta, aku kasih Pak D 3 juta. Lah baputa lahir di calling lah mana kawannya. Calling kawan. Rupanya transaksinya depan mata kita. Terbayang duit 3 juta. Betul Ustazah, betul. Sahabat sendiri pula atau sahabat Duit 3 juta tak turun hilalnya. Pertama dia berarti memakan hak orang lain. Maka dia memakan uang haram. Kedua dia termasuk golongan pengkhianat. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Nah kalau pertanyaan Bude, apakah sakitnya dia, operasinya dia itu karena kejahatan dia? Bisa jadi, bisa tidak. Bisa jadi, bisa tidak. Kalau Allah marah sama dia dikasih ganjaran seperti itu. Ya supaya dia bertaubat. Tapi jangan-jangan dia jahatnya juga dengan Pak D aja. Iya, betul, yang lain dia baik. Memang betul. Kalau hanya dengan Pak D aja, di tempat yang lain dia baik, misalnya berarti itu ujian bagi dia. Tapi yang jelas ngeri Bu, sebisa mungkin janganlah berbuat salah. Karena semua akan kembali ke kita Bu. Hidup ini dengan manusia lapang-lapang hati aja lah. Karena apapun dosa kita dengan manusia itu balik kepada kita. Lapang-lapang hati aja lah. Sakit-sakit hati sikit dengan manusia, ikhlaskan aja lah. Pusing-pusing sikit dengan manusia, ikhlaskan aja lah. Jangan membalas, capek kita nanti. Toh Allah juga balas kita sesuai dengan perbuatan kita. Yaitu kalau Pak D ikhlas, Pak D naik derajatnya di mata Allah. Nanti dapat rezeki yang lain insyaallah. Iya, memang kita lah Pak D-nya kayak mana, nggak apa-apa. Iya Pak D awalnya capek, hujan-hujan mau kuat tanah, dapat terpetik. Lah anak kecil tadi itu
gendong ngukur tanah ada sana diukur lagi nih. Nampak pula uang 70. Awak ndak dikasihnya tuh. Gini-gini pula lagi besok ya. Besok Pak dia datang ke masjid lagi. Pak dia waktu itu kan imam. Duduk-duduk lah Pak. Ngomong-ngomong sikit lah banyak. Dapat pikir itu juga. Sampai sekarang Ustazah. Itu makanya aku bilang. Jadi aku takut tuh Ustazah. Dia operasi sama orang operasi paling sekali. Ini kok 3 kali operasinya. Aku, entah ada di hati aku nih. Entah ada di hati aku nih rasa apa. Aku tidak takut dia enggak. Jadi kan makanya orang dia banyak ngeluarin duit. Ini udah 3 kali operasi loh. Ya, jadi untuk kita gimana nih ya? Ya, Untuk kita tadinya kalau Pak D minta tuh minta aja. Hak kita tuh boleh kita minta. Dalam hal pekerjaan apapun. Hak kita minta. Bukan karena kita misalnya orangnya materialistis, tapi dalam agama Islam itu pekerjaan. Tapi itu lah kayak sedang sulit. Ya. Itu waktu itu saya berarti Pak D itu berharap kali. Memang Oke. sedang sulit. Memang kali sedang waktu itu. sulit. Harusnya Pak D jangan nyindir-nyindir macam ini. Langsung aja. Kemarin kan di kau janji. Makanya Pak D-nya tanya sama saya dulu. Iya kan? Jadi kamu kan kemarin jangan-jangan usahanya belum lahir waktu itu ya? Enggak ya. 10 tahun yang lewat. 10 tahun yang lewat, alunado saja lah. Belum ngerti ini loh Ustaz. Belum ngerti ya. Jelasnya sama apa nih belum. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk rezeki, pekerjaan jangan ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti diam aja ambillah duitku nih, diam aja bongkarlah usahaku nih, diam aja ambillah nih cuanku, ambil di ikhlas itu bukan ikhlas namanya. Ya, jadi ikhlas itu dalam hal itu tidak ikhlas babnya. Itu babnya bab pekerjaan. Jadi bilang sama dia, Pak, ini ada 75 juta, Bapak janji kan bayar 3 juta, mana duitnya Pak? Nggak diintip ya dong. Iya kan? Nah tapi karena udah terlanjur mengintip, ya kan? Maka saran saya, Pak, kita kan udah ikhlas nih Alhamdulillah. Dan juga jangan kita pikirkan apakah itu karena efek dia jahat sama kita, apakah karena itu efek dia jahat sama orang lain, jangan pikirkan. Cukup doakan saja dia. Kan setelah itu masih banyak rezeki yang lain yang Allah berikan kepada kita. Matematika langit itu luar biasa. Dia tak kasih 3 juta ke kita, Allah ambil dengan cara yang lebih dahsyat. Dan kita nggak dapat 3 juta dari dia, Allah kasih dengan cara lain yang lebih dahsyat. Iya? Gampang ya, deh hidup nih tawakal aja lah, gampang aja, ya kan? Nah, misalnya nih ada hak orang sama saya, nggak saya kasih, ya, nggak saya serahkan, oke, tetap sama dengan uang zakat. Uang zakat itu kita nggak keluarkan, tetap akan keluar dia, entah bentuknya anak sakit, entah bentuknya motor bocor, entah bentuknya rumah terbakar. Hak orang yang kita ambil tetap bukan hak kita, akan Allah ambil. Sekarang maunya ngasih ke orang itu, hati orang tenang, kita enak, atau Allah ambil dengan cara yang lain, dengan cara sakit, musibah dan lain-lain. Iya kan? Nah, budi yang tadinya ikhlas, maka Allah akan kasih lebih banyak lagi dari tempat yang lain. Dia segampang itu aja. Kita sebagai korban ikhlaskan, Allah ganti dengan cara yang lebih baik. Dan nah, dia yang udah zalim, Allah ambil dengan cara yang paling buruk. Makanya orang-orang yang banyak sekali banyak makan warisan yang bukan haknya dia. 5 tahun, 10 tahun dia enak. Tengok tahun ke-15. Entah dagangannya gulung tikar, entah anaknya 7 orang, 7-7-nya nggak ada kerjaan. Padahal dari dia sultan di kampung itu, karena warisan dia yang ambil semua. Makanya jangan ambil hak orang lain. Kecil tapi punya kita, jauh lebih berkah. Karena hukuman Allah tuh nggak langsung. Kalau langsung enak kita. Langsung kita tahu. Hukuman Allah tuh 10 tahun, 20 tahun. Nah itu dia repotnya kita. Oke? Lah Bude, besok kalau Pak D kerja sama orang. Misalnya nih Pak D gitu ya. Jualan nih 100 juta. Nanti dapat 5 juta. Iya kan? Bilang ya, minta. Betulan ya, kemarin aku pernah kejadian lah intip udah pe dong. Tunjuk istrinya, Tri, ya Tri ya, nak, ya, kayak gitu. Karena kan itu enggak bisa diprofesionalkan. Beda kalau bisnis kan, dia hitam di atas putih. Nah kita langsung aja pergi kan. Nah itu kan
Kalau kita jual-jualan tanah orang kan itu nggak hitam di atas putih kan. Modal I love you dan you love me aja kan. Kepercayaan saja. Nah itu kalau bisa ada saksi. Kan gitu maksudnya. Oke? Jadi yang saya bilang ikhlas tuh bukan ikhlas kayak gitu. Ibu digitukan ikhlas aja lah. Enggak ikhlas kayak gitu enggak. Kalau dia pekerjaan itu hifzul mal, menjaga harta kita. Itu status hukumnya juga wajib. Oke? Oh ya hifzul mal, jaga harta. Jaga harta. Kalau ibu kerja sama orang tak cair ibu minta. Ibu gajian tak cair gaji minta. Tak ada uang lebur minta. Enggak ada masalah. Dalam Islam itu enggak ada masalah. Karena itu adalah hak kita. Kena tipu minta. Dilarikan orang duit ambil. Jadi ikhlas itu bukan berarti ikhlas saja, enggak kayak gitu. Ada hifzul mal, menjaga harta. Oke? Ya, silakan. Apakah seorang anak berhutang kepada orang tua itu tetap hutang? Iya. Anak utang sama orang tua, sama anak, istri utang sama suami, suami utang sama istri utang. Ini misalkan seorang orang tuanya cicil gitu kan. Terus semuanya yang kakak beradik kan tahu nih. Nah, terus si orang tua waktu masih hidup ngomong, nanti kalau mama udah nggak ada semua utang itu dibayar ya, dikumpul itu dibagi katanya. Nah itu apakah memang harus mereka bayar? Maksudnya emaknya punya banyak utang. Anaknya Ada anak utang ke orang tua. Banyak anaknya utang sama orang tua. ada beberapa anak gitu kan. Ya. Kata orang tua ini kalau mama udah nggak ada, nanti siapa yang berutang dikumpulin ya. Dibagi. Bagi apanya? Bagi uangnya dibagi sama anaknya semua dari zakat. Pakai duit apa? Duit bayar hutang. Orang tuanya udah meninggal Nizam. Anaknya sih. Ini ada anak saya 4. Ini berutang semua sama saya. Berdua berutang. Ya. Terus Ustazah bilang kalau saya udah nggak ada, ya, Utang tetap kamu bayar berdua sama ke saya. bagi sama kakak beradik. Bisa. Ya memang gitu. Itu tetap status utang. Utang. Nah, tapi ngomongnya katanya itu kan disatu dengan orang tua. Enggak, beda. Itu hak orang tua. Jadi ibu berdua berutang sama anak saya 4. Ibu berdua berutang sama saya. Kalau saya udah meninggal, orang ini belum bayar utang, tagih hutangnya. Kata maknya kan gitu. Setelah dapat hutangnya, maka dia itu kan bab hutang piutang harus dibayar. Baru dibagi. Pas bagi itu bab warisan. Tapi yang berutang dia ngomong kata itu kan Nggak bisa, harus ganti. Karena orang tua udah menyatakan tetap ditagih. Kecuali orang tua bilang, utang yang ada di adik dan kakakmu biar aja ya. Sisa uang mak aja yang mak wariskan untuk kalian berempat. Gitu. mereka tetap berutang. Tetap berhutang. Oke. Dan boleh nih anak ini nagih ke anak ini boleh. Karena kan kalau ada seseorang yang berhutang boleh kan ahli waris menagihnya. Uang masjid itu boleh nggak bisa dipakai untuk bulat Uang masjid, ya, uang kas masjid masjid boleh nggak dipakai? untuk membayar guru apa? Ya uang kas masjid itu kan wasyawirhum fil amri bu. Uang kas masjid itu kan tergantung kesepakatan. Untuk apa uang kas itu? Uang yang dikumpulkan bersama. Untuk apa uang ini kan kesepakatan. Tidak pula ada dalil yang menjelaskan untuk apa uang kas masjid. Nah kesepakatan wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam kebaikan. Apakah uang ini nanti untuk acara wirid? Apakah untuk acara lomba? Itu disepakati oleh masyarakat. Nggak ada masalah. Nah yang tidak boleh itu adalah uang kas dipinjam. Maka harus tahu semua orang. Karena itu uang bersama. Tapi untuk apa uang kas? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Wa antum a'lamu bi umrid dunyakum ya wa syawirhum fil amri. Terserah masjid ini uang kasnya untuk ustadz, masjid ini uang kasnya untuk lomba, masjid ini uang kasnya untuk sholawat. Ketika di tengah jalan berubah, tinggal disepakati saja. Ya,
atau dikirim ke grup, uang ini kita pakai buat ini, setuju nggak? Yang diam tandanya dia setuju, yang protes tandanya dia nggak setuju. Tadinya uang kas masjid untuk apa? Pembangunan biasanya Pembangunan. bayar. Terus karena ada kegiatan rebana ibu-ibu, jadi gurunya dari masjid. Iya. Sebenarnya nggak masalah, Bu. Dari jemaah bayar ibu. Nggak ada masalah sebenarnya. Kesepakatan. Dan kalau ada pemimpin di antara mereka, ada tim, ada panitia atau pemimpin di antara mereka, boleh ngambil keputusan. Nah, yang udah berinfak lupakan. Jadi inge-inge juga sama piti itu lain. Ada juga yang ingat. Nggak boleh ya kan, kemana duit itu. Kalau kita udah infak, sudah. Mau dia pakai buat apa, yang penting untuk kebaikan maslahat, silahkan. Jangan ingat-ingat, nanti kita jadi ria dan ujub. Ya, oke, sama-sama. Masalah anak utang sama orang tuanya juga. Misalnya ada anak nih ya, berutang sama orang tuanya, terus orang tuanya meninggal. Jadi yang si anak ini ternyata orang tuanya meninggal, dia menjual rumah. Berarti kan dia punya duit. Terus anak yang satu lagi meminta uang itu. Kamu kan punya utang sama ibu dulu katanya. Kamu bayar sama saya nih anaknya juga, kata gitu. Karena dulu waktu ibu sakit pernah pakai duit saya, dia bilang gitu. Tapi ini anaknya kan nggak tahu kalau dia pakai duit anak yang satu lagi. Terus anaknya nggak mau bayar, dia bilang, saya nggak bayar, saya sedekahkan ke masjid atas nama ibunya. Itu dia bilang, gimana tuh saudara? Boleh? Sebenarnya anak punya utang ke orang tua. Lalu ketika orang tua meninggal, kamu bayar ke aku, katanya kan? Kamu bayar ke aku, nggak bayar ke anak lah. Lalu dia boleh. Bayar ke anaknya satu lagi. Kenapa dia harus bayar ke anak satu lagi? Orang Karena menurut anak satu lagi itu ibunya waktu masih hidup sakit pakai duit dia, pernah pakai duit Oh dia. ya nggak bisa. Satu akad satu aktivitas, Bu. Terus Satu anaknya akad mau, satu aktivitas, "Nggak Bu. mau, Saya adalah anak, ibu orang tua. Saya pernah berhutang sama ibu, ya kan? Saya pernah berhutang sama ibu. Ibu meninggal. Lalu Kak Leni ini anak ibu juga. Uang Kak Leni pernah terpakai untuk ibu merawat orang tua, merawat ibu sakit. Akadnya beda. Saya akad ke ibu tetap hutang. Maka saya ganti dengan sedekah, itu udah boleh. Nah, utangnya ibu Kak Leni membayarkan ibu sakit, itu akadnya apa kemarin? Apakah akadnya ibu ikhlaskan atau utang? Kalau utang ngomong dari awal ke saya sebagai anaknya. Ini pakai uang orang tuaku ya, uang aku ya, nanti kita hitung sama-sama ya, misalnya. Seperti itu. Paham nih? Tapi kalau misalnya Ada aja ya. nanti bayar uangnya ke si anaknya satu lagi itu gitu. Orang ibunya udah ngomong. Kalau ada ibunya ngomong. Kalau ada ibunya ngomong, nanti hutang kamu bayar ke Kak Leni, silahkan. Harus. Tapi anaknya nggak mau, tetap dibayar ke masjid. Ya tengok dulu orang tuanya ngomong nggak. Kalau orang tuanya ngomong Kalau ke orang masjid. tuanya mau berarti memang Harus. bayar ke anaknya. Ya, itu kan Masjid. perintah. Sama dengan kalian ini utang saya, nanti bayar aja utang ibu untuk ini ya, untuk bayarkan motor saya, itu kan nggak apa-apa. Berarti nggak bisa ke masjid juga gitu ya? Nggak bisa. Sedekah ke masjid. Kalau dia udah ngomong. Oke? Antara Kak Leni, biaya sakit ibu ditanggung oleh Kak Leni, itu akad ibu berdua dengan Kak Leni. Saya berhutang sama ibu. Iya kan? Utang saya jadikan sedekah. Nggak bisa seketika saya pangkas akad membayar hutang saya ke ibu dengan Kak Leni, itu nggak bisa. Ya urusan Kak Leni dengan ibu, urusan ibu. Oke? Gitu ya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Macam-macam ya. Orang tua sudah meninggal, biaya berobat tagih pula. Harusnya kewajiban. Iya, macam-macam ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan doa.
Alhamdulillah demikianlah pengajian pada hari ini. Sebelum kita tutup pengajian kita, lebih kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai bapak mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman thank you ya udah mau zuhur ya guys. Thank you buat teman-teman semua yang udah tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Khusus di minggu kelima ini kita cuma tanya jawab offline ya teman-teman, dan nanti kita nggak kajian karena posisi kita di minggu kelima ya teman-teman ya. Saya selalu buat teman-teman semuanya, dan thank you ya. Silahkan teman-teman zuhur dan makan siang bagi yang tidak berpuasa ya. Sehat-sehat di sana teman-teman semuanya. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Kita tutup dulu boleh ya, karena di sini sudah mau azan guys ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya guys. Sampai ketemu ya. Oke, bye bye. Makasih banyak ya. Bye bye. Love you all. Istirahat ya teman-teman ya. Oke, bye bye. Makasih ya. Matiin ya.